Salam pemirsa, berjumpa lagi di acara Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini saya akan membahas buku yang dituliskan oleh Ellen G. White, yaitu Amanat kepada Orang Muda. Ya, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan yang indah ini kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan nasihat dari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat menaungi masing-masing kami, khususnya kepada seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada. Kiranya kasih-Mu juga akan selalu menaungi mereka semua. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, pada saat ini saya akan membacakan buku daripada Amanat pada Orang Muda, pasal yang ke-12, halaman 52. Judulnya Usaha Setan yang Luar Biasa. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa kita mesti dilindungi dari segala pihak, dan kita harus bertetap melawan segala sindiran dan tipu daya iblis. Dia telah mengubahkan dirinya seperti satu malaikat terang, serta menipu dan menawan beribu-ribu orang. Keuntungan yang diambilnya dari ilmu pengetahuan pikiran manusia luar biasa besarnya. Dalam hal ini seperti ular ia menjalar masuk dengan tidak ketahuan hendak merusak pekerjaan Tuhan. Segala mujizat dan pekerjaan Kristus itu dijadikannya perbuatan manusia. Jikalau iblis berani menyerang agama Kristus dengan nyata-nyata, maka hal itu akan mengajak orang Kristen itu pergi dengan susah dan mengeluh kepada juru selamatnya. Dan penolong yang gagah dan berkuasa ini akan mengusir musuh yang berani itu. Tetapi setan yang mengubahkan dirinya seperti satu malaikat terang bekerja dalam pikiran, memikatnya daripada jalan satu-satunya yang selamat dan benar. Terlebih ilmu-ilmu bagian otak dan ilmu jiwa dan ilmu sihir adalah jalan dari mana iblis telah datang lebih langsung kepada turunan ini dan bekerja dengan kuasa tersebut yang akan menandakan pekerjaannya dekat kepada waktu penutupan pintu kasihan. Makin dekat kita pada waktu penghabisan, pikiran manusia akan lebih bersedia dipengaruhi oleh tipu muslihat iblis. Dia mengajak manusia yang fana dan yang sudah tersesat itu akan mengatakan bahwa pekerjaan dan mujizat-mujizat Kristus terdiri di atas asas-asas umum. Setan selalu berusaha akan memalsukan pekerjaan Kristus serta menempatkan kuasa dan haknya sendiri. Umumnya dia tidak buat ini dengan nyata-nyata serta berani. Dia amat cerdik dan mengetahui betul bahwa jalan yang terbaik supaya bisa mencapai maksudnya, yaitulah datang kepada manusia yang sudah jatuh itu seperti satu malaikat terang. Setan sudah datang kepada Kristus di padang belantara dengan rupa seperti satu orang muda yang cantik. Rupanya lebih mirip pada satu raja daripada satu malaikat yang sudah berdosa. Dia datang dengan ayat-ayat dari Alkitab. Dia berkata, ada tertulis dan lain-lain. Juru selamat yang menanggung sengsara menyaut padanya dari dalam Alkitab, katanya, ada juga tertulis. Setan menggunakan keadaan Kristus yang lemah dan sengsara. Kristus sudah memakai peri keadaan manusia. Percaya akan kepahaman kita sendiri berbahaya. Kalau setan bisa menggelapkan dan menipu pikiran manusia dan menggerakkan manusia yang fana kepada pikiran bahwa dalam mereka itu sendiri adalah satu kuasa untuk mengadakan perkara-perkara yang besar dan baik. Lantas mereka tidak lagi bersandar pada Tuhan buat melakukan segala perkara bagi mereka yang dianggapnya bisa dilakukan sendiri. Mereka tidak mau takluk lagi di bawah kuasa yang lebih tinggi. Mereka itu tiada memberikan kepada Tuhan hormat yang dituntutnya, yaitu hormat yang patut oleh karena kebesaran kemuliaannya. Dengan demikian setan mendapat tujuannya. Dia bersorak karena manusia yang sudah jatuh itu dengan sombong meninggikan dirinya. Seperti dia sendiri dulu sudah meninggikan dirinya di surga, sehingga dia diusir dari sana. Dia tahu benar-benar bahwa kebinasaan manusia itu sudah pasti. Jikalau ia meninggikan dirinya sama seperti kebinasaannya sendiri, sungguh pasti. Ya, jadi ini usaha setan ya, usaha setan untuk menghancurkan setiap manusia. Karena itulah tujuan daripada setan. Dia ingin apa? Dia ingin mengumpulkan pasukannya. Makanya dia mempengaruhi setiap orang-orang yang berada di dunia ini, khususnya kepada orang-orang muda. Ya, kepada orang-orang muda dia giat sekali untuk apa? Untuk membelokkan setiap firman Tuhan. Karena apa? Karena pada saat setan dia mencoba Yesus, pada saat Yesus berpuasa untuk siapa? Untuk kita, umat manusia. Nah, di situ setan datang mencoba Yesus, dan di situ
setan memakai juga Alkitab, seluruh firman Tuhan. Setan mengetahui isi setiap firman Tuhan dan dia memakai itu. Tetapi Yesus juga menjawab kepada setan itu, ada pula tertulis. Jadi biarlah apa yang menjadi pergumulan kita ya untuk melawan si iblis itu, biarlah kita meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup melawan si jahat tersebut. Jadi jangan pernah kita bosan-bosannya untuk minta kepada Tuhan kuasa itu, supaya kita bisa melawan si jahat, dan kita pun tetap bersandar teguh di dalam firman Tuhan ya. Merusakkan kepercayaan. Setan sudah kalah dalam pencobaannya kepada Kristus di padang belantara. Ikhtiar selamat sudah digenapkan. Harga yang tidak ternilai itu untuk keselamatan manusia sudah dibayar. Dan sekarang setan mau membinasakan alasan pengharapan orang Kristen, serta membalikan pikiran manusia dalam satu saluran supaya mereka tidak bisa dapat untung atau diselamatkan oleh korban yang besar itu. Oleh segala tipu daya kejahatan, dia mengajak manusia yang sudah jatuh dalam dosa supaya percaya bahwa mereka tidak perlu akan perdamaian tebusan, dan mereka tidak usah bergantung atas juru selamat yang telah disalibkan dan yang sudah bangkit itu, bahwa jasa manusia sendiri akan memberikan hak kepadanya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan lantas dia mematikan kepercayaan manusia pada Alkitab dengan mengetahui benar-benar bahwa jikalau usaha ini berhasil, serta perkakas satu-satunya oleh mana setan dikenal telah dirusakkan, ia akan leluasa. Dia tanamkan tipu daya dalam pikiran manusia bahwa setan sebenarnya tidak ada, dan mereka yang percaya akan hal ini tidak mau berusaha akan melawan dan memberantas musuh yang mereka kira tidak ada. Maka manusia yang buta dan celaka ini lalu menerima sambutan yang mengatakan segala perkara yang ada baik adanya. Mereka tidak mau tunduk di bawah hukum sebagai ukuran perbuatannya. Setan membuat banyak orang percaya bahwa permintaan doa sia-sia adanya, dan itu hanya satu peraturan cara rupa saja. Dia tahu benar-benar bagaimana perlunya dan permintaan doa untuk menjagakan pengikut-pengikut Kristus buat melawan kecerdikan dan tipu daya iblis. Akal jahat iblis akan membelokkan pikiran dari latihan yang penting ini, supaya orang jangan bersandar akan bantuan dari Yang Maha Kuasa dan mendapat kekuatan dari Dia untuk melawan segala semu dayanya. Adalah berguna sekali bagi maksud iblis kalau kita mulai lalai dalam permintaan doa, karena dengan begitu kita gampang menerima tipu muslihatnya. Setan mencapai tujuannya oleh menghadapkan kepada manusia segala pencobaan-pencobaan tipu daya dengan mana dia tidak berhasil dalam mencobai Kristus. Ada kalanya dia datang dengan merupakan diri seperti seorang muda yang cantik atau seperti satu bayangan yang elok. Dia mengadakan kesembuhan dan dia disembah oleh orang fana yang tertipu sebagai seorang yang berbuat kebajikan pada manusia. Ya, jadi kita jangan tertipu dengan muslihat setan. Pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang sudah tertipu, khususnya kepada anak-anak muda, di mana mereka sudah memikirkan hal-hal duniawi. Setan memakai itu ya dengan segala teknologi yang ada pada saat ini, ya dengan misalkan dengan TV, dengan TV, kemudian dengan HP kita dan segala macam peralatan yang kita gunakan. Baiklah kita meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kita akal budi untuk memakai semua teknologi yang ada ya. Jadi jangan salah gunakan ya. Jadi semuanya itu TV, HP dan apa sebagainya tidak salah, tetapi bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Ya, bagaimana cara kita untuk memakai alat-alat atau semua peralatan atau apapun yang kita punya itu, ya, itu kita pakai. Biarlah kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita jangan terjerat oleh si jahat itu. Jadi kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Dikatakan teruslah berdoa, minta tuntunan Tuhan. Ya, perintah atas pikiran. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa setan tidak berkuasa memerintahkan manusia kecuali kalau pikiran itu ditaklukkan di bawah kuasanya. Orang-orang yang sudah meninggalkan jalan yang benar sekarang ada dalam bahaya besar.
Mereka menceraikan dirinya dari Tuhan dan dari penjagaan malaikat-malaikat Tuhan. Lalu setan yang selalu mengadang akan membinasakan jiwa-jiwa, mulai lemparan jaringannya kepada mereka, dan mereka masuk dalam bahaya yang paling besar. Jikalau mereka itu melihat dan berusaha melawan kuasa kegelapan, serta melepaskan diri dari jerat iblis, bukanlah hal itu satu pekerjaan yang enteng. Mereka sudah berani berjejak dalam jajahan setan, dan sekarang dia tuntut mereka itu. Dia tidak akan bertangguh berusaha dengan sekuat-kuatnya dan minta pertolongan dari segenap tentaranya yang jahat untuk merampas biar satu jiwa saja dari tangan Kristus. Orang-orang yang telah mencobai setan supaya mencobai mereka itu akan terpaksa bergaul dengan sekuat-kuatnya buat melepaskan diri dari kuasanya. Kalau mereka mulai bekerja untuk dirinya, nanti malaikat Tuhan yang mereka telah duka citakan akan datang menolong mereka itu. Setan dengan malaikat-malaikatnya juga tidak mau melepaskan mangsanya. Mereka mulai bertengkar dan berperang dengan malaikat-malaikat suci. Dan peperangan itu amat hebat. Apabila orang-orang yang sudah tersesat itu terus berseru dan mengaku dosanya dengan rendah hati, segeralah malaikat-malaikat yang gagah perkasa akan datang dan merampas mereka dari kuasa malaikat-malaikat yang jahat. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Kalau dikatakan si jahat itu dengan berusaha mempengaruhi akan pikiran daripada manusia. Begitu pula dengan malaikat-malaikat yang suci. Mereka berusaha keras untuk untuk meyakinkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa apapun yang setan lakukan di dunia itu adalah hal yang tidak yang tidak benar, hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk itu satu-satunya yang bisa kita pegang yaitu firman Tuhan, dan terus berdoa minta pertolongan pada siapa? Pada Tuhan, karena itulah satu-satunya pertolongan kita. Jadi Yesus pada saat di dunia ini, pada saat dia dicobai, dia juga dalam keadaan manusia, tetapi dia bisa menang. Dia bisa menang. Bila mana kita yakin dan percaya, kita juga pasti bisa menang melawan si jahat tersebut. Tirai diangkat. Waktu tirai itu diangkat dan segala keburukan abad sekarang ini ditunjukkan kepada saya, maka hati saya menjadi sakit dan semangat saya menjadi amat cemas. Jadi ini penglihatan daripada Nyonya Ellen G. White. Saya melihat bahwa penduduk dunia sedang memenuhi cawan kejahatannya. Murka Tuhan mulai bernyala dan tidak akan bisa dipadamkan lagi sampai orang-orang berdosa dihapuskan dari dunia ini. Setan itulah musuh Kristus yang paling hebat. Dialah yang menjadi biang keladi dan pemimpin dari tiap-tiap rupa pemberontakan dalam surga dan di atas bumi. Marahnya bertambah hebat dan kita tidak bisa insaf akan kuasanya. Jikalau kiranya mata kita bisa terbuka dengan terang untuk melihat malaikat-malaikat yang sudah jatuh itu dalam pekerjaannya pada orang-orang yang merasa enak-enak saja dan berpikir bahwa mereka ada sentosa atau mereka hanya damai-damai saja atau aman di dalam kehidupan mereka, maka tentu kita nanti tidak merasa begitu aman. Tiap-tiap detik malaikat-malaikat yang jahat itu mengikut kita tentu sangka bahwa orang-orang jahat selalu sedia dan melakukan apa yang dianjurkan oleh setan. Tetapi sementara pikiran kita tidak terlindung daripada perkakas iblis yang tidak kelihatan itu, dan mereka akan maju serta mengadakan mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib di hadapan kita. Apakah kita sudah bersedia akan melawan itu dengan sabda Tuhan, yaitu satu-satunya senjata yang kita bisa pakai supaya boleh menang Jadi sudah sangat jelas senjata yang kita pakai itu firman Tuhan dan dengan dengan berdoa. Jadi pada saat ini, pada dunia yang sudah di akhir ini, kita harus bersungguh-sungguh mencari siapa? Mencari Yesus Jangan pernah kita main-main dengan kehidupan ini. Oleh karena bila mana kita sedetik pun kita dipakai oleh iblis, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan hukuman itu hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan itu memang pengasih, tetapi Tuhan itu memberikan pilihan kepada setiap umatnya kepada setiap umatnya. Untuk itu bila mana kita ingin pilihan kita yang terbaik, kita minta Tuhan, bukan menurut pandangan kita, tetapi menurut pandangan Tuhanlah yang terbaik. Beberapa orang akan tersesat serta memandang mujizat-mujizat ini sebagai pekerjaan Tuhan. Orang-orang sakit akan disembuhkan di hadapan kita. Pekerjaan mujizat akan diadakan di depan mata kita. Apakah kita sudah bersedia menghadapi pencobaan?
Apabila setan menunjukkan mujizat tipu dayanya dengan lebih sempurna, apakah akan banyak jiwa terjerat serta ditawan? Berbagai rupa kesalahan dan pendurhakaan kepada hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan serta dengar-dengaran pada rupa-rupa dongengan dan dusta menyedihkan pikiran kita buat menerima mujizat-mujizat tipu daya iblis tersebut. Kita semua harus berusaha sekarang mempersenjatai diri kita dengan sungguh menghadapi peperangan di mana kita dengan segera akan turut berjuang. Kepercayaan kita kepada firman yang dipelajari sungguh-sungguh disertai oleh permintaan doa dan dipakai dalam kehidupan akan menjadi perisai kita dari kuasa setan serta memberi kemenangan pada kita oleh darah Kristus ya. Jadi pemirsa di Nusantara, khususnya kepada orang-orang muda, kita harus memakai apa? Senjata ya, sama seperti para tentara bila mana mereka ingin berperang, mereka apa? Memakai baju mereka, membawa senjata mereka. Untuk itu juga kita sebagai orang-orang muda Kristen, biarlah kita memakai apa? Memakai senjata Tuhan ya, yaitu Alkitab ya, memakai Alkitab dengan doa-doa kita. Maka Tuhan akan apa? Membantu kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dia akan apa? Akan menolong kita untuk melawan si jahat. Dikatakan bahwa jangan sedikit pun pikiran kita apa? Pikiran kita dilalaikan oleh hal-hal duniawi. Bila mana dalam kehidupan kita menghadapi pergumulan atau goncangan atau apapun itu, ambil senjata Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Baca tiap-tiap hari. Maka Tuhan akan apa? Akan menolong kita untuk hari demi hari kita dapat apa? Dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Sering kali juga saya berpikir bahwa apakah saya ini pantas untuk melayani Tuhan. Tetapi pada saat saya berpikir waktu Tuhan memanggil murid-muridnya ya, di situ dia tidak memilih murid-murid yang apa, yang mempunyai jabatan, tidak memilih murid-murid yang apa, yang pintar, tetapi dia memilih apa, murid-muridnya yang apa, di bawah, di kelas-kelas bawah, yang mereka jadi nelayan, yang tidak mempunyai jabatan ya. Itulah Tuhan apa, memanggil mereka untuk apa? Bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan apa? Dengan sepenuh hati. Untuk itu, biarlah kita juga sebagai orang-orang muda, sekarang Yesus memanggil kita. Tinggal Yesus menunggu apa respon kita ya. Apa respon kita? Semua kita dipanggil, tetapi masing-masing kita mempunyai respon yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan, "Ya Tuhan, tunggu dulu." Nah, untuk itu, biarlah pada saat Yesus memanggil kita, langsung kita apa? Bergegas dan kita langsung ikut ya. Jangan katakan tunggu dulu, tapi biarlah Tuhan, saya siap, pakai saya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, inilah pembahasan kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi apa? Menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Baiklah, untuk menutupnya saya mengundang kita semua berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena di kesempatan yang indah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ya Bapa, kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan. Kami tidak sanggup ya Bapa untuk melakukan segala sesuatunya tanpa pertolongan Engkau. Untuk itu ya Bapa, bila mana Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau, biarlah kami dapat menjawab, ya Bapa, kami siap, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu setan akan bekerja keras untuk mengganggu akan pikiran kami, untuk membelokkan setiap pikiran-pikiran yang baik di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mempelajari firman-Mu, ajarlah kami untuk selalu berdoa di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, sehingga kami sanggup untuk melawan godaan iblis. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau telah mengirimkan malaikat-malaikat suci-Mu untuk selalu menjaga kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, kiranya Tuhan memberkati.